program Brother Ken. Selalu buka hati, kita kedatangan tamu juara sahabat Ken lama banget. Zaman waktu dulu Ken SMA. Brother Ivan Rifki Kabira atau bisa dipanggil juga Mas Bon, pendiri EKTC. Ayo kita lihat juga apa sih perjalanan Brother Ivan ini. Terus dari sajadah sampai haram jadahnya ya. Atau sajadah terus atau haram jadah terus, brother? Haram jadahnya dulu kita. Oh, haram jadah. Nanti ada sajadahnya juga ya. Sampai sajadah. Siap. Oke, gimana pengen tahu nih? Cerita langsung ya. Ya, zaman dulu, brother. Saya menyapa sahabat-sahabat Om Ken ya. Ya. Sekali lagi saya perkenalkan, saya Ivan Rifki Kabira. Ya. Saya Ketua Dewan Pendiri EKTC Indonesia. Ya. Merangkap pendiri EKTC Indonesia. Pendiri EKTC Indonesia itu ada 4 sahabat-sahabatku. Saya sendiri Ivan Rifki Kabira, disebut Mas Bon. Kalau orang-orang lama menyebut ya Boneng. Terus Kang Uang sudah meninggal dunia, ada Kang Encung, ada Kang Jipong. Yang satu ke Amerika, satu ke Jerman, ya. 4 ini. Lahir EKTC itu di tahun 1982. 82. Oke, Masih saya sepedahan Ya, di ya, Sukaluyu. Kita masih belum ini ya, belum ketemu juga ya. waktu Belum. itu ya, belum. Ya, masih saya sepedahan. Nah, itu bagaimana sepeda. Ken masih main gatrik kan, dulu 82 teh. Seumur ya. Ya. Oke. Mei ini alhamdulillah kalau diberi kesempatan Mas Bon usia ke 51. Jadi lahir di 82 kita masih sesapedahan, geng komplek, kita nggak kepikiran jadi Ya. geng gede kan geng. Oke, siap. Gitu. Terus kita beranjak ke SMA, saya ke SMA 7, tersebar ke beberapa SMA, kawan-kawan pendiri menjadi memotoran lah balap di Dago. Oke. Terus waktu dulu teh SMA ya kita teh ya di Tata Bola ya kalau nggak salah. SMA menuju ke kuliah. Ya, gitu di Tata dia ada kenang-kenangan. Terus saya ditato sama juragan Ken. Wah, bukan juragan kita mah. Sahabat-sahabatku, Mas Bon sampai lupa beliau yang nato. Tato yang mau tahu nih, Mas Bon nggak tahu ya. Ini ditato, Mas Bon sampai lupa siapa yang nato. Bahaya, masih zaman gitu lah. Rock lah ya. Jadi nyawa nama Kak Kering gitu. Ya. Ingetin itu yang nato saya ingat masih di itu studionya Kang Ken, tapi saya nggak tahu kalau itu yang nato itu langsung juragannya dan tapi yang ngambilnya jangan contoh ya. Ya. Cukup itu cerita aja. Ya, terus setelah itu di 1982 dipersingkat masuk SMP, EKTC itu masih ada Kang. Terus berkembang sampai SMA, kita influence ke beberapa SMA. Saya SMA 7 Bandung. Kakak kelas saya banyak, kakak kelas saya sahabat-sahabat Monreker. Nah, setiap malam minggu namanya juga klub motor kan, kalau di balap di Dago survival. Ya, oke. Survival itu artinya ya sedih gelut. Ya, Jadi kita kalau organisasi tetap ingin bertahan ya kita harus zaman baheula Ya. pemirsa. Ya tentunya mau nggak mau kita akhirnya berantem dengan mereka. Berantem bukan dalam rangka kriminal tapi dalam rangka mempertahankan organisasi. Gitu loh, dengan sahabat-sahabat saya. Monreker kala itu, karena Monreker lebih sepuh. Ya, tapi kebayang sampai sebesar ini dulu, cuman hanya beberapa orang aja kita. Lagi saya sepedahan pemirsa Kang Ken, itu kita nggak pernah kebayang bakal jadi gede. Ya, Waktu kita jadi SMA juga kita belum ngebayangin sampai gede, tapi ketika saya kuliah saya sudah bisa bayangkan ini bisa jadi gede dan akan saya gedein. Gitu kan. Di situ mulai ada sistem strategi untuk membesarkannya juga kali ya. Benar. Awalnya mah cuma buat main-main aja kali ya. Buat main-main Oke. aja. EKTC dulunya masuk di Ikatan Motor Indonesia. Sahabat-sahabatku pemirsa, sahabat-sahabatnya Kang Ken, EKTC Indonesia dulu masih bergabung sama IMI saja Kang Ken. Ya. Itu namanya bukan IMI Provinsi Jabar Kang. Namanya masih Ikatan Motor Jawa Barat Kang. Oh, itu langsung didaftarkan ke Di situ. dalamnya itu hanya 7 organisasi di dalam Ya, Kang. kan dulu tanda kutip ya geng atau apa, sekarang baru langsung positifnya masuk pendaftaran IMI gitu. IMI-nya juga belum IMI Provinsi Jabar Kang. Itu masih Ikatan Motor Jawa Barat, di dalamnya DCI, Ya, Motor ya. Anti Club, Oke. ada Volkswagen Slam, ada EKTC, ada Monreker 2 lagi saya lupa. Jadi kita pendirinya
IMI Jabar juga, sehingga terbentuklah IMI Jabar. Oke. Gitu kan. Terus dengar-dengar masuk sampai ormas juga atau gimana tadinya geng langsung jadi ormas itu gimana itu? Pertanyaan yang bagus banget dari Kang Ken. Ya. Dan usia kita kan terus berlanjut. Ya, ya. Si Mas Bon nggak kuliah, udah kerja. Ya, ya. Alhamdulillah saya sempat jadi anggota dewan di Provinsi Riau. Oke. Terus sahabat-sahabat ada yang ke Amerika, ada yang Jerman. Yang satu meninggal dari 4 pendiri itu. Ya Mas Bon yang terusin perjuangan itu jadi SSC sampai hari ini. Mas Bon berpikir kalau di komunitas stigmanya kecil kan. Betul. Dan itu stigmanya jadi gangster. Oke. Saya coba naikin, jangan stigmanya gangster gimana, udah jadiin ormas aja. Oke. Itu pemikiran Gitu, siapa Kang. itu kesepakatan? Oh, oke. Berarti selain pendiri dari itu langsung pendiri juga untuk jadi mengacu ke positif kali ya. Saya bayangkan ini kalau ormas kan terbuka ya. Iya, Jadi betul. kakek saya, bapaknya Kang Gen, kurang lebih orang-orang tua kita juga bisa Iya. masuk ormas. Ya. Tapi sebelum menjadi ormas Kang Gen itu ditransformasikan di tahun 2015. Ya. Tahun 2012 pemirsa, sahabat-sahabat Kang Gen, ini 2012 karena masih shock, kawan-kawan masih beradu pendapat, itu masih di OKP dulu Kang. Oke. OKP itu kan masih di bawah naungan KNPI. Ya. Setelah mereka mendapatkan keinsafan, kesadaran sahabat-sahabatku, baru kita ajak menjadi ormas, ditransformasikan. Transformasi itu artinya diproklamasikan. Oke. Di 2015 dan 2016 kita daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Awalnya kan perjalanan XTC ini yang kalian tahu kaum marginal awalnya. Sekarang udah mulai membuka diri, Buka diri, ke Kang. pemerintahan semua segala Siap. macam untuk menuju positif ya. Terus buat sosialnya juga pasti terus jalan. Siap, Bang. Nah sekarang XTC sendiri ini bisa berjumlah berapa seluruh Indonesia ini kan? Indonesia. Saya belum mendata secara konkret, tapi Ya. ini sedang menuju proses. Oke. Kang. Registrasi namanya. Ya. Jadi didata, tapi logika softnya saja, kecamatan di Bandung aja ada 30, anggaplah asumsinya 1000 aja. Ya. 1000 saya rasa lebih dari 30.000 eksis Indonesia se-Bandung. Edan. Saya nggak mau bilang jutaan lah ya. Edan. Dan eksis Indonesia sudah ada di 21 provinsi dari 34 provinsi. Ya. Dan sudah sampai Asia Tenggara. Di Jepang, di Taiwan, di Filipina, di Malaysia. Dan yang di Jepang juga eksis Indonesianya bukan hanya baru setahun, di sana sudah 10 tahun tinggal di sana menjadi eksis Indonesia Japan. Oh, berarti sampai keluar juga ada gitu ya. Oke. Nah itu keseharian dari bentuk XTC tersebut ya, mungkin ya brother Mas Bon ini pendiri yang tadinya awalnya beranggapan cuma teman-teman aja sampai rasanya gimana Mas Bon? Kabayanglah. Ya rasanya gimana itu, kaget Excited ya. atau gimana, kaget atau gimana? Saya restore lagi. Waktu saya sepedahan, mas saya nggak ngebayangin. Iya. SMP saya nggak ngebayangin, tapi ketika balapan juga saya berantem kayak kali itu dengan sahabat-sahabat geng yang lain berantem. Itu juga kita nggak sampai ngebayangin sampai gede, tapi ketika kuliah karena saya sudah visioner lah karena Iya. saya cita-citakan XTC harus ada di segala elemen kehidupan kan. Oke. Jadi XTC harus ada di dewan, harus ada di wali kota, Wah, terus harus ada di pengusaha sukses. Mohon maaf adik-adik saya yang di kaki lima juga harus kaki lima yang sukses. Di segala elemen XTC Indonesia harus ada. Iya. Kita harus menggelorakan yang baik gitu loh pemirsa. Saya sarjana 94, sahabat-sahabatku. Terus saya 96 udah pengacara. Sarjana apa praktek. itu? Sarjana hukum Kang. Oh, sarjana hukum. Sarjana hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung, saya sarjananya 94, masuknya 89. 96 saya udah pengacara praktek. 2001 saya sudah advokat. Bahkan semua barangnya bareng dengan sahabat saya Kang Farah, Farah Tabas. Mas Bonde ini mau jadi preman pensiun atau gimana ini teh? Terus kebenaran lagi jadi bos Edinya lagi gitu ya, jadi ketua mafia ya. Edan nyawa. Nah bisa ke seniman lagi, dari hukum ke seni gitu kan. Jadi bertolak belakang pisan Mas gitu. Bon hidupnya senang dengan tantangan sahabat-sahabat pemirsa. Ya mudah-mudahan yang baik dari Mas Bon, sahabat-sahabat makin dia bisa jadiin contoh yang baiknya dari Mas Bon. Jangan. Jadi Mas Bon tertantang, sutradara minta Mas Bon untuk main dengan mengirimkan video casting kurang lebih. Mas Bon kalau bahasa Belandanya mah hare-hare. Karena gue nggak ngerasa jadi aktor. Tapi ya Mas Bon terus ditelepon, Mas Bon cobain, Mas Bon kirim videonya sama skripnya. Alhamdulillah sutradara cocok.
Karena yang Ken liatin di IG-nya ini benar-benar menghayati. Kalau Ken kalau orang mah bukan bagian itu pasti kaku kan ya. Ternyata ini lebih luas, ruhnya keluar kan. Nah pas waktu main film ini Mas Bon, pertama kaget dulu nggak atau gimana gitu? Biasanya kan kehidupannya normatif ya, yang apalagi dunianya pengacara mesti ada aturan segala macam, terus dunia politik aturan. Nah ini kan seniman bebas berekspresi. Nah itu gimana itu? Jadi Mas Bon udah dikasih video, terus sama kru disampaikan bahwa besok Mas Bon harus hadir ke lokasi base camp. Base camp itu tempat untuk nongkrongnya talent semua di sana. Sampai di sana, bodor pemirsa, Mas Bon langsung ditasap, digantiin baju, langsung masukin ke rumah Bos Edi jadi Bos Edi. Edan tanpa casting itu. Tanpa casting. Berarti Edan. Langsung masukin Bos Edi. Sutradara percaya Mas Bon bisa jadi Bos Edi. Tangnya kan nanya ada warna putih, biru sama biru tua. Iya, putih itu sama biru tua itu satu kesatuan. Oke. Ya, namanya kuat dalam persaudaraan. Iya. Putih itu suci. Menurut kami ya, bukan suci dalam artian sorban. Putih jadi orang yang bersih, anak-anak nggak ngerti apa-apa masih blow on. Oh. Mas Bon ngalamin putih yang bersih nggak tahu apa-apa. Iya. Setelah itu menginjak ke biru. Biru muda itu kegembiraan. Jadi bebas cowboy. Rock and roll. Nah sekarang udah biru tua. Biru tua udah seperti Mas Bon, udah mateng. Kita mikir yang hati-hati, nggak mau. Nah, akumulasi dari putih, biru muda, biru tua itu adalah Eksis Indonesia. Kita kunci dalam prinsip organisasi namanya kuat dalam persaudaraan. Kuat dalam persaudaraan pun ada arti, ya. Tidak sekedar kuat tapi harus bersaudara. Kuatnya apa? Ada kuat moral, kuat mental, kuat fisiknya. Gitu kan. Ya, jadi warna biru muda itu masih kalau air mah masih diet lah katanya. Masih diet. Tapi kalau tua lebih dalam. Tua mah udah kalau pengalamannya ya. Udah lagi nggak urakan. Iya. Nah untuk lebahnya sendiri apa itu? Lebah tuh jadi gini. Ini, organisasi kan kenapa Pak Harimau apa? Organisasi kan kudu aya lebah ya, biasa gitu kan. Saya berpikir semuanya sahabat-sahabat PP ada gambarnya ini, sahabat-sahabat ini ada ini. Saya pikir lebah yang pas dengan XTC. Jadi 4 pendiri ini tidak terpikirkan itu. Mas Bon yang berpikir lebah lah yang paling tepat. Oke. Dan akhirnya lebah lah menjadi ikonnya XTC. Karena lebah itu kan gak mau yang dikotor-kotor. Lebah itu senang dengan yang baik-baik, yang bikin madu, ya. Ngasih ngeluarin madu, dan dia juga bisa menjaga dirinya sendiri-sendiri. Tapi kalau diganggu tidak harus rame-rame ya. Tapi kalau diganggu memang sendiri aja bikin sendiri ya. Apalagi rame-rame bunuh diri yang penting kawan. Apalagi rame-rame. Wah, berarti habis sama dengan teori yin yang kali ya itu ya. Benarnya ya. Itu filosofi lebih dalam. Enggak juara bisa itu siapa yang memikirkan sampai itunya? Mas Bon. Berarti bukan kaleng-kaleng Mas Bon. Berarti pendiri total berarti ya. Lahir eksisi di Indonesia di Kamar. Ya, juara. Mas Bon. Hebat. Di Jalan Gambir 6 26 di lantai atas. Oke. Kalau mau ketemu Mas Bon itu IG Instagram Mas Bon, India Volvo Alpha November Ivan. Oke. Disambung Romeo India Volvo Kilo Yankee Rifki. Oke. Udah Rifki ketemu langsung Kabira itu Ivan Rifki Kabira itu Instagram saya. Oke. Follow ya. Follow ya. Yang follow cepet di follow back. Ya. Kang, boleh kasih ini nggak masukan buat penonton untuk ininya? Boleh. Ya, gimana? Bagus. Sahabat-sahabatku, pemirsa, sahabat Kang, sahabat Mas Bon juga. Saya selalu diberi motivasi sama orang tua ya, seperti yang tadi disampaikan. Semua nggak ada yang nggak bisa. Kita boleh nggak punya duit, tapi kamu nggak boleh punya akal. Itu nasihat dari orang tua saya. Kamu nggak punya duit boleh, tapi kamu nggak boleh nggak punya otak. Jadi kadang-kadang orang nggak punya duit masuk, kalau Mas Bon nggak. Yang penting akal ya. Akal. Buatlah kita jadi cerdik ya. Terus kalian yang lebih muda harus lebih keren dari Mas Bon dengan Om Gengge. Kan udah nggak ada mamanya. Lebih keren dari Om Gengge. Mas Bon luar biasa. Kita belum lah ada papanya. Dan cita-cita Mas Bon kalau rezekinya baik, mungkin jadi cobain lagi lah. Sekali lagi jadi anggota dewan.
Oke. Kalau diberi umur panjang, kesehatan baik. Ya, oke. Jangan lupa subscribe Brother Ken. Subscribe, like, and share. Brother Ken Tato. Nanti kita sambung lagi cerita tentang Mas Bon kalau Ya. mungkin mudah. Ini ya, kebenaran Mas Bon juga ini banyak kerjaan, ini susah banget datang ke sini. Minta maaf ya waktunya Mas Siap, Bon ya. kita dong, Ya. Ken. Siap, kesempatan buat langsung ini gosol langsung. Oke, sukses. Sukses.